Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua yang sedang menonton, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia, baik di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Obarpedia yang dirahmati Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil adalah doa yang penuh makna dan kekuatan. Doa ini adalah pintu menuju pertolongan dari Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita membaca zikir ini, kita akan merasa kuat dan yakin bahwa Allah selalu bersama kita dalam segala situasi kehidupan, dalam saat suka dan duka, dalam kebingungan dan kebahagiaan. Allah senantiasa menjadi wakil terbaik yang siap membantu. Sejatinya bacaan doa ini juga merupakan penggalan ayat Al-Quran dalam surat Al-Imran ayat 173, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, yang artinya yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Bacaan hasbunallah wa ni'mal wakil tidak hanya menjadi penanda kepasrahan seorang hamba kepada Allah, tapi juga mengajarkan kita untuk menjadikan Allah sebagai tempat bersandar. Hasbunallah wa ni'mal wakil adalah doa yang begitu mendalam dan penuh makna, terutama ketika kita dihadapkan pada masalah, kesulitan, atau ketakutan dalam hidup. Doa ini adalah sumber kekuatan dan ketenangan bagi setiap hamba yang mengucapkannya. Riwayat dalam Bukhari mengungkapkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah menyampaikan bahwa kalimat terakhir yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim saat dia dilemparkan ke dalam api adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Bahkan dalam ancaman dari pasukan kafir pun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya juga mengucapkan kalimat ini sebagai bentuk tawakal kepada Allah untuk memperkuat keyakinan bahwa Allah adalah penolong yang cukup dan pelindung yang terbaik. Kisah ini mengajarkan kita akan kekuatan iman, tawakal, dan perlindungan yang Allah sediakan bagi hambanya yang tulus dan yakin dalam menghadapi segala situasi kehidupan.
Berikut ini 3 kisah dahsyat dari zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Kisah yang pertama diriwayatkan bahwa saat Nabi Ibrahim alaihissalam diletakkan di atas tungku api, malaikat Jibril bertanya kepada beliau, "Apakah engkau memerlukan sesuatu pertolongan dariku?" Nabi Ibrahim alaihissalam lantas menjawab, "Aku tidak memerlukan pertolongan darimu, aku hanya memerlukan pertolongan dari Allah." Nabi Ibrahim alaihissalam mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil ketika akan dilemparkan ke dalam kobaran api. Nabi Ibrahim alaihissalam mempercayakan seluruh jiwa dan raganya dan akhirnya kepada Allah. Maka Allah berfirman, "Wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim." Quran Surat Al-Anbiya ayat ke-69. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan api yang paling panas itu berubah menjadi dingin, dan Nabi Ibrahim alaihissalam pun tidak terbakar sedikit pun. Kisah yang kedua adalah kedahsyatan zikir hasbunallah ini pernah dialami oleh seorang pedagang di zaman Rasulullah yang hendak meminjam uang untuk modal usaha kepada seorang mukmin. Si mukmin bertanya, "Apa jaminan darimu agar dapat membayar pinjamanmu?" Sang pedagang menjawab, "Allah subhanahu wa ta'ala." Lalu si mukmin berkata, "Jika itu jadi jaminanmu, maka aku percaya." Lalu bersepakatlah keduanya perihal hari yang ditentukan untuk melunasi hutang. Si pedagang pun menggunakan uang itu untuk berdagang. Ketika waktu sudah jatuh tempo pelunasan, si pedagang membawa hasil keuntungan dagangannya untuk menepati janji kepada si mukmin. Namun sesampainya di seberang lautan, tak ada satupun perahu yang dapat membawa si pedagang ke tempat tujuan. Karena khawatir akan lewat jatuh tempo dari kesepakatan yang telah dibuat dengan si mukmin, lalu si pedagang mengambil sebuah kayu dan melubangi kayu tersebut. Kemudian dimasukkan sejumlah uang beserta sebuah surat ke dalam kayu tersebut. Kemudian si pedagang berdoa kepada Allah supaya uang di dalam kayu tersebut bisa diterima oleh si mukmin yang memberikan pinjaman uang kepadanya dengan melafazkan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Keesokan harinya si pedagang akhirnya dapat menyeberang dengan membawa uang pengganti yang lain. Kemudian ia datang menyerahkan uang tersebut kepada si mukmin. Tapi si mukmin menjawab dengan tersenyum, "Uang pinjamanmu sudah aku terima kemarin. Ketika aku menunggumu, aku menemukan sebuah kayu, lalu kubawa pulang untuk aku jadikan kayu bakar. Pada saat aku membelahnya, aku melihat ada uang beserta surat darimu." Si pedagang pun tersenyum dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah yang ketiga adalah, mungkin kita masih ingat tentang cerita dari seorang tenaga kerja wanita Indonesia yang diduga membunuh bayi majikannya di tahun 2007 silam di Hong Kong. Tenaga kerja wanita tersebut mengaku sangat lelah setelah kerja beberapa hari tanpa diberikan kesempatan untuk istirahat yang cukup. Saat menggendong bayi itu, tiba-tiba bayi dalam gendongannya terjatuh dan meninggal saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Lalu TKW tersebut ditahan dan dimasukkan ke dalam penjara dengan dakwaan pembunuhan sambil menunggu proses pengadilan. Dalam sidang di pengadilan yang berlangsung beberapa kali dengan didampingi pembela hukumnya dan juga Konsulat Jenderal Republik Indonesia, perempuan ini dituntut penjara 7 tahun. Pada malam menjelang persidangan esok harinya, perempuan berusia kurang lebih 20 tahun ini dan baru masuk Islam tersebut pamit untuk menjalani hukuman dan tetap meminta doa selamat dari rekan dan juga kerabatnya. Karena baru saja masuk Islam dan belum begitu lancar membaca zikir hasbunallah yang pernah ia dapat dari seorang syekh, sepanjang malam ia lantunkan zikir tersebut sambil menangis.
Esok harinya sebuah keajaiban terjadi. Dalam sidang putusan terakhir, ia dibebaskan dari segala tuduhan dengan syarat bahwa dalam waktu 48 jam ia harus meninggalkan Hong Kong. Pengacara yang mendampingi wanita tersebut terheran-heran karena hampir tidak masuk akal, sehingga menyebabkan jaksa penuntut menggerutu dengan keputusan hakim. Demikianlah 3 bukti kisah kedahsyatan dari kalimat zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Semoga kita dapat memetik hikmah dari kisah nyata tersebut untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, mulailah memperbanyak melantunkan zikir hasbunallah ini kapanpun dan dimanapun. Demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil sebanyak mungkin manfaat dari apa yang kita bahas di pertemuan kali ini. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.